Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Dewa Ayumari Novita Dewi dengan NIM 2415091016. Jadi di video kali ini saya akan membahas jawaban saya dari ujian tengah semester Agama Hindu. Kita masuk ke soal yang pertama. Awatara dan orang suci dapat Anda lakukan dan rintis dalam kehidupan sehari-hari. Berikan langkah-langkah praktis Anda berperan sebagai awatara dan orang suci. Jadi, langkah-langkah praktis menjadi awatara dan orang suci dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita lakukan. Yang pertama, menjalani hidup dengan welas asih. Yang kedua, menjadi teladan dalam perilaku dan ucapan. Yang ketiga, melaksanakan dharma dengan ikhlas. Yang keempat, menolong sesama. Kemudian kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, serta mengembangkan rasa syukur dan berdiri di atas kebenaran. Kita lanjut ke soal yang kedua. Berikan contoh pengalaman hidup yang pernah kamu alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Jawaban saya, contoh pengalaman saya adalah saat saya membantu sepupu saya dalam melengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk pendaftaran sekolah. Prosesnya cukup rumit karena banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Sementara itu, orang tua kami sedang tidak berada di rumah karena ada kegiatan keagamaan. Meskipun melelahkan dan rumit, saya tetap membantunya semampu saya. Beberapa waktu kemudian, saya mendapat kemudahan masuk kuliah karena lolos jalur SNBP, sehingga tidak perlu melakukan tes lagi. Selain itu, saya juga mendapat banyak bantuan dari kakak-kakak tingkat dalam melakukan daftar ulang kuliah. Dari pengalaman ini, saya meyakini bahwa pengalaman ini adalah karma baik yang saya terima karena membantu sepupu saya. Pertanyaan yang ketiga, yoga berarti penyatuan yang bermakna penyatuan dengan alam atau penyatuan dengan Sang Pencipta. Yoga merupakan salah satu dari 6 ajaran filsafat Hindu yang menitik beratkan pada aktivitas meditasi atau tapa, di mana seseorang memusatkan seluruh pikiran untuk mengontrol panca inderanya dan tubuhnya secara keseluruhan. Jelaskan dan beri contoh tahapan-tahapan Astanga Yoga. Nah, jadi seperti yang kalian tahu, Astanga Yoga adalah 8 tahapan-tahapan yang ditempuh dalam melaksanakan yoga. Adapun bagian-bagiannya, yang pertama, yama, yang berarti pengendalian diri unsur jasmani. Contohnya, kita bisa melakukan tidak menyakiti sesama. Yang kedua ada niyama atau pengendalian diri unsur rohani. Contoh kegiatannya adalah selalu sopan dan rajin berdoa. Yang ketiga ada asana atau sikap tubuh, yaitu contohnya melakukan duduk padmasana saat meditasi. Yang keempat, pranayama atau latihan pernafasan, yaitu kita bisa lakukan dengan nadi sadhana. Yang kelima ada pratyahara, yaitu menarik semua indera ke dalam. Contohnya itu fokus saat meditasi. Yang keenam, dharana atau memusatkan diri dengan Tuhan dengan cara tidak terpengaruh dengan hasutan dunia luar. Yang ketujuh, dhyana atau meditasi dan merenungkan Tuhan, yaitu kita bisa melakukan meditasi pagi hari. Dan yang terakhir ada samadhi atau mendekatkan diri, menyatu atau kesendirian yang sempurna, yaitu bisa kita lakukan dengan melakukan gaya hidup yang tenang dan teratur. Oke, soal yang keempat, Tuhan dalam agama Hindu disebut sebagai Brahman atau Sang Yang Widi. Selain itu, pada dasarnya ketuhanan dalam agama Hindu percaya pada Tuhan yang Maha Esa, tetapi sistem ketuhanannya terkoordinasi dalam konsep ketuhanan Trimurti. Tuhan adalah kebenaran, Tuhan ada di mana-mana, jangan pernah bersandar pada ketidakbenaran dalam keadaan apapun. Jika mengikuti jalan ketidakbenaran, kita tidak akan dapat mengembangkan kasih. Maka dari itu, kembangkanlah kasih sepanjang waktu. Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran. Baik, jadi mengembangkan kasih dalam kehidupan sehari-hari adalah bisa kita lakukan dengan selalu memaafkan dan tidak membalas dendam. Kemudian kita bisa selalu berkata jujur dan menegur kesalahan orang dengan etika atau lemah lembut.
Kemudian ikhlas memberi bantuan, dan yang terakhir bisa menghindari gosip atau fitnah. Pertanyaan yang kelima, berikan contoh pengalaman hidup yang pernah kamu alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Ini adalah pertanyaan yang sama dengan soal nomor 2. Jadi, ada pengalaman saya berikutnya adalah saya pernah iseng menyembunyikan penghapus dan alat tulis teman saya dengan maksud bercanda. Ia panik mencarinya dan saya pura-pura tidak tahu. Setelah saya mengembalikan alat tulisnya, saya malah kehilangan buku tugas saya. Guru saya mengatakan buku saya tidak ada di pengumpulan. Alhasil, saya harus menulis ulang tugas-tugas saya. Saya percaya suatu kejadian tersebut adalah karma buruk karena keisengan saya dengan teman saya. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Sebelum meditasi, sucilah muka, tangan, serta kaki atau Anda mandi untuk membersihkan badan dari kotoran sekaligus membuat badan menjadi segar. Duduklah dengan memakai alas atau dari kain, tikar atau selimut, posisi punggung tegak, dan tangan diletakkan di pangkuan serta posisi rileks. Pejamkan mata serta tenangkan pikiran beberapa detik, setelah itu ucapkan mantra. Jelaskan masing-masing tahapan tersebut. Oke, yang pertama, membersihkan diri seperti mencuci muka, tangan, kaki, serta mandi dilakukan untuk menyucikan tubuh dan membersihkan diri secara fisik agar pikiran menjadi jernih sebelum bermeditasi. Yang kedua, duduk di atas alas. Nah, ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan saat bermeditasi serta menjaga agar energi tubuh tidak terserap oleh tanah. Kemudian, alas juga dapat digunakan dalam aktivitas khusus atau sakral. Yang ketiga, posisi punggung tetap tegak, lurus. Itu berguna untuk melancarkan aliran energi atau prana di dalam tubuh. Yang keempat, meletakkan tangan di pangkuan dalam posisi rileks. Itu dapat membantu menjaga keseimbangan serta membuka batin dengan tenang. Yang kelima, memejamkan mata. Itu dilakukan untuk menenangkan pikiran dan meningkatkan konsentrasi selama meditasi. Yang terakhir, mengucapkan mantra atau vibrasi suci itu dapat membantu menyatukan pikiran serta memperdalam pengalaman spiritual. Nah, contoh mantra yang sering digunakan dalam yoga yaitu Gayatri Mantra. Pertanyaan selanjutnya, agama Hindu mengenal adanya Dasa Awatara yang sangat terkenal di antaranya awatara-awatara lainnya. Dasa Awatara adalah 10 awatara yang diyakini sebagai penjelmaan material Dewa Wisnu dalam misi penyelamatan dunia. Dari 10 awatara, 9 diantaranya diyakini sudah pernah menyelamatkan dunia. Sedangkan 1 diantaranya, awatara terakhir yaitu Kalki Awatara, masih menunggu waktu yang tepat, yang konon pada akhir Kali Yuga untuk turun ke dunia. Kisah-kisah awatara tersebut terangkum dalam sebuah kitab yang disebut Purana. Mengapa? Pertanyaannya, mengapa awatara itu yang turun ke dunia dominan dari Dewa Wisnu? Jelaskan dalam kehidupan sehari-hari Anda dapat berperan seperti layaknya awatara. Jadi, mengapa awatara itu turun dominan dari penjelmaan Dewa Wisnu? Karena Dewa Wisnu berperan sebagai stiti atau pemelihara. Dewa Wisnu yang menjaga dan memelihara keseimbangan alam dan makhluk hidup. Maka saat terjadi kekacauan yang mengancam kehancuran, Dewa Wisnu akan menjelma menjadi awatara untuk melindungi dan memulihkan harmoni. Nah, meskipun kita bukan dewa, namun kita dapat berperan menjadi awatara dengan tindakan yang bermanfaat bagi sesama. Seperti membantu orang yang kesulitan, bertindak jika ada ketidakadilan seperti bullying, juga selalu peduli alam lingkungan sekitar. Soal selanjutnya, ide Sang Yang Widiwasa bersifat Wyapi Wyapaka ada di mana-mana. Jelaskan bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Saya meyakini ide Sang Yang Widi bersifat Wyapi Wyapaka atau berada di mana-mana karena kita dapat berdoa memohon perlindungan di mana saja. Tidak terbatas waktu maupun tempat. Misalnya saat sedang cuntake, kita bisa memanjatkan doa dalam hati. Kehadiran Tuhan selalu ada dalam hati setiap umatnya.
Pertanyaan selanjutnya, berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran dari hukum karma pala. Contoh mengembangkan kasih dalam hukum karma pala adalah dengan membantu sesama dengan ikhlas, menjaga lingkungan alam sekitar, welas asih pada hewan sekitar, dan berbagi jika memiliki kelebihan ilmu pengetahuan atau rezeki. Pertanyaan terakhir, yoga dan meditasi adalah salah satu cara kita bisa mendapatkan keterangan jiwa, perasaan damai, dan bisa melepaskan kita dari rasa stres. Yoga dan meditasi bisa dilakukan oleh semua agama, bukan cuma untuk pemeluk agama Hindu. Karena sebenarnya yang dilakukan pada saat kita melakukan meditasi yoga adalah menenangkan pikiran, pemusatan pikiran, dan pengaturan nafas. Jelaskan mengapa yoga asanas penting untuk meditasi. Jadi menurut saya, mengapa yoga asanas itu penting? Karena yoga asanas dapat membantu tubuh menyiapkan diri untuk stabil dalam bermeditasi dengan waktu yang lama. Kemudian yoga asanas juga membantu kenyamanan tubuh, otot juga menjadi lebih lentur, dan sirkulasi darah menjadi lancar. Jadi kita dapat fokus selama bermeditasi. Baik, itu dia jawaban dari 10 pertanyaan ujian tengah semester agama Hindu. Terima kasih, maaf atas kesalahan kata. Saya ucapkan Om Santi 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 Om.